Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai degradasi asam amino. Di sini ada anggota kelompok, ada Muhammad Andra Naufal, ada Putri Mariam Berlianda, dan saya sendiri Siti Saja Yasmin. Ya, langsung saja di sini pembahasan yang pertama itu ada pengertian asam amino, di mana asam amino itu merupakan senyawa organik dengan gugus amino atau NH2, asam karboksilat atau COOH, atom hidrogen, dan gugus R. Nah, eh, asam amino ini memiliki rumus dasar NH, NH2CH RCOOH. Asam amino ini terhubung melalui ikatan peptida membentuk protein yang esensial bagi semua proses kehidupan sebagai komponen struktural, pengirim pesan, enzim, dan hormon. DNA mengontrol sintesis dan urutan asam amino dalam protein. Nah, asam amino ini merupakan monomer atau satuan pembentuk protein yang memiliki gugus fungsi yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Pada asam amino ini, gugus amina dan gugus karboksil terikat pada atom karbon yang sama. Nah, bisa dilihat di sini ada struktur asam amino, di mana secara umum asam amino itu terdiri dari satu atom C yang mengikat empat gugus, yaitu gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COH, kemudian ada atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau R yang disebut juga sebagai gugus atau rantai samping yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Nah, asam amino ini sebagai unit membangun protein itu terdiri dari 20 jenis yang terbagi menjadi asam amino non-esensial dan asam amino esensial, di mana asam amino non-esensial itu ada 12 ya, dan yang esensialnya itu ada 8. Nah, fungsi asam amino itu meliputi penyusunan protein termasuk enzim, kerangka dasar senyawa metabolisme penting seperti vitamin, hormon, asam nukleat, dan pengikat logam kofaktor. Nah, asam amino ini didapat dari sumber-sumber protein. Protein ini merupakan suatu senyawa organik yang terdiri dari satu atau lebih asam amino. Protein ini didapatkan melalui makanan sehari-hari yang diurai dalam pencernaan dalam bentuk asam amino. Setiap sel itu mengandung protein, di mana protein ini merupakan senyawa organik yang esensial bagi makhluk hidup dan konsentrasinya paling tinggi di dalam jaringan otot. Protein ini merupakan bahan esensial yang menunjang kehidupan, seperti kulit, tulang, otot, darah, hormon, enzim, dan organ-organ lainnya itu semuanya tersusun dari asam amino yang tersusun dari protein. Kemudian di sini ada jenis-jenis asam amino yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu asam amino esensial atau asam amino utama, di mana asam amino esensial ini sangat diperlukan oleh tubuh dan harus didatangkan dari luar tubuh karena sel-sel dalam tubuh itu tidak dapat mensintesisnya sendiri. Dan ada asam amino non esensial yang dapat disintesis oleh yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Di sini yang pertama itu ada asam amino non esensial atau yang dapat diproduksi oleh tubuh. Yang pertama di sini ada tirosin yang berperan dalam sintesis neurotransmitter, hormon tiroid dan pigmen melanin. Kemudian ada juga sistein yang memiliki fungsi antioksidan dan berperan dalam proses detoksifikasi. Selanjutnya itu ada serin yang berkontribusi pada fungsi kognitif dan metabolisme lipid. Dan ada juga prolin yang dimana sangat esensial untuk membentuk
struktur protein, terutama kolagen, dan penyembuhan luka. Kemudian ada glisin yang berfungsi sebagai neurotransmitter, inhibitor, dan berperan dalam relaksasi. Selanjutnya itu ada asam glutamat yang merupakan neurotransmitter eksitatori utama dalam sistem saraf pusat. Kemudian ada asam aspartat yang berperan dalam produksi energi dan fungsi sistem saraf. Kemudian ada arginin yang berkontribusi pada vasodilatasi dan fungsi imun yang dikategorikan sebagai semi esensial. Kemudian ada alanin yang berperan dalam metabolisme glukosa dan produksi energi. Kemudian ada histidin yang berperan dalam eh, respon respon imun dan fungsi neurotransmisi atau esensial pada masa kanak-kanak. Kemudian ada glutamin yang penting untuk fungsi sistem imun dan kesehatan traktus gastrointestinal. Dan yang terakhir itu ada asparagin yang berperan dalam fungsi sistem saraf. Kemudian di sini ada asam amino esensial atau asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri. Di sini yang pertama itu ada triptofan yang berperan dalam regulasi suasana hati, siklus tidur, dan sintesis hormon pertumbuhan. Kemudian ada theothreonin yang esensial bagi pertumbuhan optimal, fungsi imun, dan pembentukan kolagen. Kemudian ada metionin yang berkontribusi pada proses metabolisme dan detoksifikasi dalam tubuh. Kemudian ada lisin yang berperan penting dalam fungsi sistem imun, sintesis kolagen, dan absorpsi kalsium. Kemudian ada leusin yang mendukung sintesis protein, produksi energi, dan proses penyembuhan. Selanjutnya itu ada isoleusin yang berperan dalam metabolisme energi otot dan regulasi kadar glukosa darah. Kemudian ada juga fenilalanin yang merupakan prekursor neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati, fokus, dan hormon tiroid. Dan yang terakhir itu ada valin yang penting untuk fungsi otot, koordinasi, dan perbaikan jaringan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai jalur mekanisme reaksi asam amino yang akan dijelaskan oleh Kang Andra. Kepada Kang Andra dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan jalur mekanisme reaksi asam amino. Nah, jalur metabolik asam amino itu adalah reaksi biokimia yang mengatur sintesis, degradasi, dan interkonversi asam amino yang merupakan blok bangunan utama dari sebuah protein. Jadi, di sini tuh adalah gimana caranya si jalur-jalur yang bisa membentuk protein itu yang terjadi pada asam amino gitu loh. Nah, jalur ini melibatkan proses seperti transminasi atau transfer gugus amino, deaminasi, penggandaan gugus amino, dan reaksi lainnya untuk mengubah asam amino menjadi molekul lain seperti glukosa, energi, atau prekursor biomolekul lain. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada beberapa jalur metabolik. Yang pertama yaitu elaborasi. Elaborasi adalah beberapa asam amino itu disintesis oleh tubuh dari molekul prekursor yang berasal dari metabolisme glukosa, glikogen, sama asam lemak. Dan asam amino itu berasal dari yang esensial gitu. Nah, di yang kedua ada degradasi asam amino. Di sini asam amino itu dipecah untuk menghasilkan energi gitu loh. Dan diubah menjadi molekul lain seperti glukosa dan lemak. Yang ketiga itu ada transminasi. Transminasi itu proses transfer gugus amino dari satu asam amino ke asam keton lainnya gitu loh. Atau asam keto yang lainnya gitu. Nah, yang keempat ada deaminasi yaitu penggandaan gugus amino dari asam amino. Di sini gugus amino mengalami penggandaan. Jadi kayak beberapa gugus-gugus amino itu mengalami penggandaan dari asam amino itu sendiri gitu. Dan terakhir jalur yang terakhir itu inter interkonversi yaitu asam amino diubah menjadi amino esensial melalui proses enzimatik. Jadi di sini adalah hasil akhir dari asam amino itu sendiri yang esensial pastinya gitu. Nah gitu.
Adapun beberapa tabel atau contoh tabel jalur asam amino itu dapat dilihat pada tabel ini. Boleh ditunjukkan tabelnya. Nah, ini bisa kita lihat tabel jalur metabolik asam amino. Yang pertama itu ada contohnya pirufat. Nah, dia itu berasal dari asam amino ala ala cis gli sama tersier. Nah, itu jalur masuknya dari gluconeogenesis atau TCA. Nah, ada juga asetil CoA itu dari leu dan itu jalur masuknya melalui ketogenesis. Sama juga nanti seperti aketoasetil itu jalur masuknya melalui ketogenesis. Dan beberapa seperti ketolutarat, succinyl CoA, kum- kumarat itu melalui namanya siklus TCA atau siklus asam sitrat. Ya, yaitu sederetan jenjang reaksi metabolisme yang per- terpacu melalui enzim yang terjadi setelah proses glukolisis yang dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme gitu. Nah, gitu itu mungkin dari saya bisa dilanjut sama moderator. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan degradasi asam amino yang akan dijelaskan oleh eh, Putri Mariam. Kepada Putri Mariam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke tahapan degradasi asam amino, degradasi itu sendiri adalah pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah degradasi asam amino ini. Nah, asam amino ini melebihi kebutuhan sintesis protein, tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekstraksikan. Kelebihan asam amino ini cenderung digunakan untuk bahan bakar. Pada degradasi asam amino ini juga, gugus alfa amino dihilangkan dari kerangka karbon sehingga dihasilkan satu atau lebih intermediate metabolik utama dan digunakan biasanya untuk bahan bakar metabolik. Nah, masuk ke tahapan degradasi asam amino. Degradasi asam amino ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu yang pertama itu ada transminasi, yang mana transminasi ini adalah pemindahan gugus amina yang dari asam amino ke alfa ketoglutarat atau oksaloasetat yang menghasilkan glutamat atau aspartat. Nah, adapun yang kedua ada deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan gugus amin dari glutamat yang menghasilkan ion amonium. Boleh di next. Nah, lanjut untuk transaminasi, yaitu pertukaran gugus fungsi antara asam amino apapun kecuali lisin, prolin, dan treonin dan asam alfa keto. Nah, gugus amino ini biasanya ditransfer ke atom karbon keto dari alfa ketoglutarat, kemudian mengubah asam alfa keto menjadi glutamat. Reaksi transaminasi ini dikatalis oleh transminase spesifik atau disebut juga aminotransferase yang memerlukan piridox L-fosfat sebagai koenzim. Nah, contoh penting lain dari reaksi transaminasi adalah pembentukan aspartat yang digunakan selama pembentukan urea. Dalam hal ini juga, akseptor gugus amino adalah oksaloasetat. Misalnya, aspartat dapat diperoleh dari asam amino yang lain seperti alanin. Boleh di next. Nah, ada dua enzim penting dalam reaksi transaminasi ini, yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase, yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi tersebut. Yang mana ini yang contoh pertama itu ada asam amino, ditambah asam pirufat itu menghasilkan asam alfa keto, dan alanin ya, di mana alanin ini sebagai katalis dari reaksi tersebut. Yang kedua itu ada asam amino ditambah asam alfa ketoglutarat
dengan dikatalis oleh glutamat menghasilkan asam alfa keto plus glutamat. Boleh di next lagi. Boleh sebelumnya, maaf. Nah, pada reaksi ini juga nggak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepas oleh asam amino ini diterima oleh asam keto ya. Alanin transminase jadi enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat atau alanin. Nah, glutamat, kalau yang glutamat ini yang bawahnya eh, itu tuh enzim yang punya kekhasan terhadap glutamat atau ketoglutarat sebagai satu pasang yang substrat. Reaksi transminase ini terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase disebut tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Nah, tetapi yang lainnya juga ada pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain gitu. Boleh di next. Selanjutnya ke tahap degradasi yang kedua, yaitu ada deaminasi oksidatif, yang mana ini adalah pelepasan gugus amin dari glutamat yang menghasilkan ion amonium dalam pemecahan asam amino menjadi energi. Nah, akseptor terakhir gugus alfa amino adalah alfa ketoglutarat yang membentuk glutamat. Glutamat ini kemudian dapat mengalami deaminasi oksidatif, yang mana ia kehilangan gugus aminonya sebagai ion amonium atau NH4+, dan dioksidasi kembali menjadi alfa ketoglutarat atau siap menerima gugus amino yang lain. Adapun contohnya ini asam glutamat plus NAD+ menjadi alfa ketoglutarat plus NH4+, plus NADH plus H+, ya. Dalam proses ini, asam glutamat itu melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Nah, selain NAD+, glutamat juga dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena itu, asam glutamat merupakan hasil akhir dari proses transminase ini. Maka glutamat ini merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidasi dan deasam oksidasi. Kemudian reaksi ini juga terjadi di mitokondria hati. Sebagian besar ion NH4+ yang dibentuk oleh deaminasi oksidatif glutamat diubah menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin dalam serangkaian reaksi yang dikenal sebagai siklus urea. Cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.